Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Maulidah Aulia Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elis Mariskina dengan NIM 25862060730012 akan mempresentasikan mengenai karakteristik perkembangan masa anak. Pembahasan pertama mengenai periode perkembangan anak. Periode perkembangan anak dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masa bayi, yang kedua ada masa anak awal, yang ketiga ada masa anak tengah dan akhir. Yang ke-1, masa bayi. Masa bayi adalah masa berbahaya. Ketika bayi rentan terhadap bahaya fisik seperti mudah terkena penyakit, kecelakaan karena koordinasi belum sempurna, atau maksudnya kecelakaan yang terjadi karena gerakan atau kerjasama antara anggota tubuh, indera, dan otak belum berjalan dengan baik atau belum terlatih. Yang kedua ada masa anak awal. Masa anak awal merupakan periode perkembangan yang berlangsung pada usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak mengalami pertumbuhan dan perubahan yang pesat dalam berbagai aspek perkembangan. Kayak contohnya yang ke-1 pada aspek fisik. Masa anak awal ditandai dengan pertumbuhan tinggi dan berat badan yang terus meningkat meskipun tidak secepat bayi. Yang kedua ada dalam aspek kognitif. Anak mulai menunjukkan kemampuan berpikir, simbolik, berimajinasi, dan bermain peran. Yang ketiga ada perkembangan bahasa. Pada masa ini berlangsung sangat pesat. Yang keempat ada dalam aspek sosial emosional. Anak mulai beralih dari bermain sendiri menjadi bermain bersama teman sebayanya. Yang ketiga ada masa anak pertengahan dan akhir. Masa pertengahan pada anak-anak merupakan kelanjutan dari masa awal anak-anak. Awal periode ini ditandai dengan anak memasuki kelas 1 dasar, suatu peristiwa yang menjadi momen signifikan dalam kehidupannya. Masuk ke kelas 1 membawa perubahan besar dalam pola hidup anak. Tugas pengembangan yang harus dihadapi anak-anak pada masa ini antara lain yang ke-1, mengembangkan keterampilan fisik untuk bermain permainan biasa. Artinya, anak mulai lebih terampil menggunakan tubuhnya untuk bergerak dan bermain. Contohnya berlari, meloncat, bermain sepak bola, lompat tali, atau bersepeda. Yang kedua, ada membentuk sikap yang sehat terhadap diri sendiri. Artinya, anak belajar mengenal, menghargai, dan merawat dirinya. Contohnya, mandi, menyikat gigi, percaya diri saat berbicara di kelas, serta menerima kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, ada belajar berinteraksi dengan teman sebayanya. Artinya, anak belajar berteman, bekerja sama, dan menghargai orang lain. Contohnya, bermain bersama, berbagi mainan, bekerja dalam kelompok, dan tidak mengejek teman. Yang keempat, ada memahami peran gender yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Artinya, anak mulai mengenal peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari serta belajar menghormati keduanya. Contohnya, anak laki-laki maupun perempuan sama-sama belajar bertanggung jawab, membantu orang tua, dan menghormati teman tanpa membeda-bedakannya. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung atau calistung. Artinya, anak mulai menguasai kemampuan dasar yang diperlukan di sekolah. Contohnya, membaca buku sederhana, menulis kalimat pendek atau cerpen, dan menghitung penjumlahan atau pengurangan sederhana. Selanjutnya, ada ciri-ciri perkembangan pada masa akhir anak-anak. Yang pertama ada perkembangan emosi seperti lebih meningginya emosi, permulaan katarsis emosional, serta membentuk geng anak-anak seperti circle pertemanan. Yang kedua ada pola permainan seperti menjelajah. Anak-anak kayak lebih suka bermain ke tempat yang menarik nih, kayak bagi mereka tuh kayak menarik. Suka buku komik, bahkan menonton TV. Yang ketiga ada pelanggaran yang umum yang sering terjadi antara lain berkelahi dengan saudaranya atau sesama temannya, malas melakukan kegiatan yang bersifat rutin,
karena anak-anak mudah bosan dengan kegiatan yang sering dilakukan. Melalaikan tanggung jawab, melakukan kebohongan semu, atau kayak tidak bermaksud bohong beneran. Yang selanjutnya ada karakteristik perkembangan pada anak. Yang pertama ada perkembangan fisik. Perubahan pada tubuh anak seperti perubahan tinggi badan, berat badan, serta peningkatan kemampuan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan motorik halus seperti menulis dan menggambar. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kemampuan berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah, memahami konsep, serta belajar dari pengalaman. Yang ketiga ada perkembangan sosio-emosional. Perkembangan kemampuan anak dalam mengenali dan mengelola emosi, berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, serta membangun rasa kepercayaan diri dan empati. Yang keempat, perkembangan bahasa. Perkembangan kemampuan anak dalam mendengar, berbicara, memahami, membaca, serta menulis untuk berkomunikasi secara efektif. Yang selanjutnya ada upaya memfasilitasi perkembangan anak usia dini. Yang pertama ada aspek fisik, mengajak anak bermain, berlari, dan menggambar. Yang kedua ada aspek intelektual, membacakan cerita, bermain puzzle, dan mengajaknya berhitung. Yang ketiga ada aspek emosional, mendengarkan perasaan anak dan memberi pujian kepada anak. Yang keempat ada aspek sosial, mengajak anak bermain bersama teman dan belajar berbagi sesuatu kepada teman atau orang lain. Yang kelima ada aspek spiritual, mengajak anak berdoa sebelum makan atau sebelum tidur dan memberi contoh perilaku yang baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf karena baru dapat menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini. Mengingat sebelumnya saya berhalangan hadir karena sedang sakit. Terima kasih kepada Ibu Maulida atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi kali ini dengan sangat baik. Apabila ada pertanyaan, boleh japri aja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.